Assalamualaikum pemirsa, pagi ini ada kegiatan pameran di Banglibang Kemhan dan admin pada hari ini sudah datang akan melihat pameran di Banglibang Kemhan. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Namun sebelumnya diingatkan supaya bisa pencet tombol like, subscribe, share agar mendapat notifikasi kalau saya kirim video baru. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat-lihat saja dalam pameran ini. Terima kasih atas kunjungannya. Pameran ini adalah pameran litbang, jadi kebanyakan jadi pemameran adalah hasil-hasil dari litbang, yaitu dari Kemhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Laut Udara, serta dari PT-PT yang melaksanakan perusahaan-perusahaan tentang teknologi. Kita jalan ke dalamnya saja. Nanyain dia Pak. Ini dari mana Pak? Ini dari Balitbang dengan PT RTI Pak. Oh ini. Kerjasamanya Pak. Tahun ini masih berjalan programnya. Oh ini sudah. Ini produk yang keberapa ini? Ini produk pertama Pak. Pertama ya. Pertama. Ya. Ini namanya kendaraan apa Pak? KPSR, Main Portable Surveillance Radar. Ini dipakai untuk apa ini? Untuk marinir Pak, untuk postal di lepas pantai untuk biar radarnya pasif. Oh. Nangkap sinyal-sinyal dari musuh Pak. Oh dipakai angkatan laut ya? Siap. Akan dibuat berapa rencananya? Ini masih prototipe Pak. Prototipe ya? Sudah jadi nanti user yang Menentukan? pembelian berapa perlunya nanti user Pak. Oh ya, ini perlu berapa tahun untuk pengembangan ini? Di program kita 2 tahun Pak. 2 tahun ya? Nah. Diproduksi oleh PT RTI dengan Balitbang Pak. Oh ya, Siap. terima kasih ya. Siap. Saya lihat-lihat ya. Siap, Ya, ya. Tapi ini belum jadi semua masih Iya. tahap pengerjaan. Oh iya, iya. Beliau pelopornya. Oh ya, mudah-mudahan sukses Bagus, ya. dari mana Pak Agus? Saya dari Unhan. Oh, saya dari Pusdian Salitbang TNI. Di bersama beliau-beliau Oh, iya. dulu tapi bentuk apa namanya adventure. Oh ya. Iya. Oh ya, banyak kurang ini ya. Karena dia pakai pakai AT, alterate. Terus apa namanya itu, ini awalnya itu ini kan battlefield sebetulnya Pak. Iya, Jadi battlefield. kalau untuk penyerangan ke daerah lawan dulu kan kita ngirim pasukan infanteri Pak Iya. untuk mendeteksi. Jarak jauh pakai ini bisa Pak. Untuk rampur sama personel. Oh ya. Ini tipe ban yang kalau kena apa ya? Kenapa? Kena granat atau meledak masih bisa jalan. Kalau itu bisa kita setting nanti. Oh bisa setting ya? Iya. Oh ya. Kalau untuk pengembangan ke depannya yang bannya ini. Oh ya ya. Ada Mas pakai minyak potekat ya? Ya. Yang nggak Mereka pakai sudah mengembangkan itu yang nggak pakai ini Pak. Nggak Iya. pakai udara. Oh ya. Dia hanya apa itu? namanya? Monokrom. Ya betul. Ya. Bisa digunakan di sini. Iya. Itu kan kalau Pak Agus kan sudah punya anak kan. Nah kalau yang nggak punya anak ini kan rawan Pak, maka perlu ada pengaman. Ada pengamannya ya. Ya walaupun dia powernya kecil ini. Iya. Tapi kalau orangnya di bawah masih aman. Yang ngeri di samping-samping gini. Iya. Dan untuk mengamankan Peralatan. peralatan komputer di sini dari gelombang elektromagnetiknya. Oh ya. Tapi sudah dibuatkan belum kata paradenya? Belum. Mungkin tahap Tahap kedua. Malum lah Pak, kan anggarannya kan Iya. terbatas Pak. barang Iya. dengan mobil komen kayaknya. Ya. Itu bisa anti peluru nggak ya? Kalau ini enggak Pak. Enggak ya. Tapi kalau untuk anti peluru sebetulnya itu kan hanya mekanik saja. Mekanik aja ya. Iya. Tinggal ganti bahan bodi. Bahannya aja nanti kan. Iya. Kebetulan di sini Pak, ada dulu staf di sini juga mengembangkan dari Zainuddin Nazaruddin. Tapioka aja. Ya, tapioka sama ini loh, sama dari padi itu loh. Sekam. Sekam padi Pak. Jadi Bisa ya? sekam padi dengan komposisi yang tepat dengan tepung tapioka Pak. Tentu juga ada nanti ada apa namanya matnya untuk sebagai medianya untuk itu nempel Pak ya. Itu hanya 4 mili Pak. Jarak sekitar 7 sampai 10 ditembak dengan AK-47 itu tidak tembus Pak. Iya. Ini sedang dikembangkan untuk untuk body armor ya.
Ya, itu hanya 4 mili, Pak. 4 mili. Nah, kalau misalkan itu nanti dipakai ke depan untuk ini, kan tapioka sama sekam padi kan sangat ringan, Pak. Dan tidak berat karena Tidak berat. kita punya ini. Ya. Ini tuh berat sekali tuh. Dari apa, Pak? Baja. Oh, baja. Ya. Kalau ini sekam padi, Pak. Kalau sekam padi kan Bapak tahu sendiri. Iya. Sekam padi itu kan Ringan sekali. ringan. Ringan dan itu kan apa namanya tuh? Barang-barang sisa. Bukan, ya sisa-sisa itu limbah, Pak. Limbah, ya. Limbah kalau di pabrik beras itu kan, itu kan Banyak. banyak, Pak, dibuang, Pak. Tapioka di kita melimpah. Kalau baja kan, ya mohon maaf, Pak ya, mahal kan, Pak. Iya. Karena Oktober akhir mau dicoba aja. Oh iya. Sebelum dinikah. Nanti diundang, Bro. Kita, Bro. Siap, siap. Alhamdulillah. Ini aja. Ini alat trackingnya ya. Ini senapan mesin multilaras atau Gatling yang ini. Untuk helikopter. Biasanya di helikopter sama di kendaraan. Ya, ya banyak biasa dipakainya di situ kendaraan sama di. Tidak diproduksi sendiri ya, Pak. Ini belum produksi massal, Pak, belum diproduksi, baru prototip. PT Pindad. Ini bisa ya, Pak, ya. Ya, Belum diproduksi mahal dan sudah sendiri ya. ya, betul, Pak. Yang menggunakan mana aja, Pak? Ini Sudah menggunakan. di Angkatan Darat, Kostrad, di penerbang ada di Penerbat, ya. penerbang ada di penerbang yang sudah menggunakan. Terima kasih ya, Pak. Sama, Pak. Ini apa, Pak? Izin menjelaskan, ini adalah prototipe drone bomber. Drone bomber yang dilengkapi dengan peluncur roket. Oh, ada oke. Siap, betul. Nah, jadi sistemnya dia itu selain merilis bom ke arah bawah, juga bisa meluncurkan roket. Kurang lebih seperti itu. Ini dilengkapi untuk pengendalinya remote control ini, dan juga ini visual kacamata. Nanti jadi untuk apa yang ditangkap oleh kamera di depan ini nanti akan langsung bisa terlihat oleh visual dari sini. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu mendekat. Operasional untuk drone bomber ini bisa 3 km. 3 km. Selain itu, Sudah terbang ya? saya sudah kami sudah uji coba dengan merilis jenis-jenis bom juga sudah ya, arah bawah. Rencananya dipakai untuk apa, Pak? Rencana ini kita di dunia juga kita kan tahu bahwa banyak drone-drone yang sudah beredar sekarang untuk pertempuran itu. Ini untuk aplikasinya itu kayak Indonesia ini ada bom, seperti di Papua itu ada bom, ada bomber, maksudnya ada drone. Drone ini sebatas masih menangkap target aja di Indonesia ini, target aja, belum bisa sampai menghancurkan atau merilis bom di Indonesia. Jadi masih di sebatas dia menemukan target aja. Untuk penghancuran langsung dengan drone-nya Indonesia ini belum ada. Jadi ini kedepannya ini untuk mendukung operasi tempur otomatis, untuk mendukung operasi tempur dengan jalan merilis bom atau roket langsung ke sasaran yang dideteksi dari atas. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Operasionalnya kalau dari jarak jauh kita bisa pakai ini ground station ini. Ground station ini kita jadi setelah kita menerbangkan drone, jadi titik-titik track yang sudah kita waypointkan itu nanti akan terlihat dari ground station ini. Jadi kita bisa mengendalikan dari jauh dan menembak atau merilis bom dari jarak jauh juga. Menurut seperti itu, Bapak. Terima kasih. Monitor unit. Ini peralatan apa, Bu? Ini peralatan avionik untuk pesawat Hawk, Bapak. Real ya? Real ini yang mati lagi. Real ini yang digunakan di pesawat Hawk kami, di pesawat Hawk kita, Pak, yang di TNI AU, digunakan di TNI AU. Untuk pesawat Hercules ini namanya engine flight display. Kalau ini flight management display.
peralatan apa Pak? Siap 720 yang tadi ya Pak, yang biasa itu yang terangin. 720 siap. Drone. Sudah terbang ya? Siap, sudah terbang. Ini bisa sampai berapa mil Pak? Berapa mil? Saya kurang tahu. Yang tadi Pak, yang itu hafal. Peralatan apa ini? Siap. Berikut ini merupakan drone bomber, di mana drone ini untuk menerbangkannya dibutuhkan 3 satelit atau 3 sinyal dari GPS, yang mana akan dipantulkan melalui alat ini, yang mana ini merupakan receiver. Setelah itu perlengkap software yang telah terdapat di dalam drone ini adalah dilengkapi dengan AI, yang mana AI tersebut akan dapat membantu kamera dengan mudah melacak atau menyusul target yang dituju di sini. Setelah itu akan dijatuhkan bom, di mana sistem jatuhnya seperti saat bom yang berada di pesawat perang, di mana bom tersebut langsung dilepaskan dan jatuh mengenai musuh yang dituju. Pernah dicoba terbang ya? Siap, sudah pernah dicoba terbang itu. Bomnya juga? Siap, sudah pernah dijatuhkan juga itu. Terima kasih. Siap. Bisa jadi kita tentang bom-bom ini. Bom ini untuk bom P-series Pak. Untuk pesawat Sukhoi di sini ada 3 series. Bom P-100 dengan isian TNT-nya kira-kira 35 kilo. Bom P-250 isian bahan peledaknya sekitar 75 kilo. Dan bom P-500 isiannya sekitar 150 kilo. Ini digunakan khusus untuk pesawat Sukhoi yang digunakan oleh TNI AU Pak. Sudah dicoba Pak? Sukhoi sudah, alhamdulillah Pak, kita udah produksi Pak di tahun 2019 dan 2020. Ini sebanyak 488, ini sebanyak 535. Jadi ini semua sudah tersertifikasi Pak. Setelah uji statis, uji dinamis, udah mendapatkan type sertifikat dari Pusat Kemhan juga Pak. Jadi sudah tinggal pemerintah untuk memesan ke kami Pak secara kontinu. Selain untuk Sukhoi apabila bisa membuat ujian F-16. Oh, kebetulan tahun ini Pak, kita ada rencana kerjasama BTN bom tajam NATO 250. Kita ada kerjasama dengan Bang AU sama dan Sari Bahari Pak. Jadi itu masih pengembangan Pak. Tapi untuk yang P-series ini saat ini untuk pesawat Sukhoi Pak. Tapi kita sedang kembangkan yang BTN dengan Bang AU Sari Bahari untuk pesawat NATO Pak. Termasuk F-16. Perkenaannya bagus ya? Perkenaannya yang P-series ini alhamdulillah Pak. Makanya setelah uji dinamis, lulus semua dapat prototipe dari Puslem Bagja AU dan Puslem Kemhan Pak. Jadi sudah layak produksi. Ya, sama-sama Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ini merupakan UAV dengan konfigurasi Vitoplan, yaitu vertical take off landing. Nah, nanti untuk take off-nya sendiri kita menggunakan ini dengan bergerak di loading aja Mas. Nah, untuk padanya untuk nya kita menggunakan engine kapasitas 30 cc. Nah, pesawat ini atau UAV ini sendiri digunakan untuk memantau kebakaran hutan juga bisa, untuk surveillance juga bisa, dan tentunya untuk mapping juga bisa. Ada. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin pesawatnya juga bisa digunakan untuk pemantauan perbatasan wilayah dari untuk spesifikasinya sendiri, dia bisa terbang selama 6 jam dan fungsinya sendiri yaitu sekitar 120 km per jam kapalnya. Dan untuk motor listriknya sendiri menggunakan bahan bakar baterai. Saya tulis mulai. Ini drone helikopter, dari namanya dia Nexa, ada 6 baling-baling gitu Pak. Kemampuan bisa mengangkat berapa kilo? Jadi dia sampai 9 kilo. Itu bisa apapun, misalnya mau dipasang tangan ke bawah atau mungkin air. Powernya dari mana? Baterai? Iya, power dari baterai. Oh, baterai 2 itu ya? Iya. Sebenarnya bisa bebas sih, bisa lebih besar lagi misalnya baterai kalau mau lebih jauh atau lebih lama. Dengan 6 engine mampu terbang berapa tinggi, berapa jauh?
Kalau tinggi itu sebenarnya lebih ke batasan regulasi ya Pak. Regulasi. Tapi biasanya rata-rata itu maksimal 60 meter. 60 meter Kalau ya. jauh itu sebenarnya lebih ke batasan dari baterainya sama pengendalinya, misalnya ke ground stationnya. Iya. Gitu. Jadi misalnya bisa aja sampai 10 kilo misalnya. Tapi kan misalnya dari jarak kerja, kalau misalnya ini paling maksimal paling 2 kilo bolak-balik sudah maksimal. Sudah uji coba ya. Baik, terima kasih ya. Atas infonya. Halo Pak, ini radar apa Pak? Ini radar DCI Pak, Ground Control Interception. Milik Angkatan Udara? Ini kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan KSU Litbang Jasa yang terdiri dari 5 PT Pak, 5 mitra. Sudah dipakai ya? Sementara ini belum Pak, karena ini masih di bank, ini yang sudah jadi sistem SSR aja Pak. Oh. Yang sistem PSR-nya sedang dalam proses pembuatan. Radar ini kapan jadinya Pak? Radar ini direncanakan tahun 2024 sudah beroperasi. Sudah operasi ya? Dan akan dipakai oleh TNI AU? Insya Allah sedemikian Pak, tapi tergantung dari pihak user mau dipakai di mana Pak. Oh, tapi belum tahu mau dipakai di mana ya? Belum tahu mau dipakai digunakan oleh siapa, belum tahu. Oh, akan dibuat berapa banyak Pak rencananya? Rencana pertama memang ini karena ini di Bank Jasa ini baru terdiri dulu. Oh, baik, terima kasih ya Pak. Ini roda tanpa angin ya Pak? Siap, roda tanpa udara. Jadi nggak pakai ban dalam ya? Tidak pakai ban dalam, siap. Ini dipakai di mobil apa Pak? Ini sementara kita gunakan di mobil Mitsubishi Mitsubishi Triton. Keren. Untuk operasional di mana Pak? Operasionalnya sebetulnya kalau rencananya ke depan kita pakai di Anoa. Oh, di Anoa Di ya? Anoa, siap. Tapi belum ya? Belum, masih prototipenya ini. Di Anoa sudah uji coba belum? Siap, belum. Uji cobanya ya? di Mitsubishi Triton, Masian. Kalau dibuat gede bisa di Hercules kali ya? Siap, mungkin bisa. Hercules. Kalau di Hercules siap. Di ban depannya itu kan. Ya, jadi nggak usah pompa-pompa ya? Siap, betul. Selain itu apa lagi Pak dari Poltekat? Ini Pak, monggo Pak Mariono dijelaskan. Kalau ini mortir latih Pak. Ini apa nih Pak? Mortir latih Pak. Oh, mortir latih. Siap. Nanti ini kan mortirnya, ini nebelnya kita isi dengan gas nitrogen atau oksigen. Dia masukkan ini untuk latihan, latihan para siswa. Itu. Kita lebih hemat kalau pakai oksigen daripada pakai sabot yang kita beli langsung itu. Oh, kalau hematnya gimana Pak? Kalau pakai sabot kan habis pakai, kita beli habis, nggak bisa pakai lagi. Kalau ini kan bisa diterbangkan, terus nanti ganti diisi oksigen lagi, ini lagi sampai berulang-ulang Pak. Ah, itu mampu meluncur berapa meter? 150 ini kira. Oh, ya. Bisa 150 Pak. Jadi yang dari Poltekat ngisinya oksigen itu ya? Bukan, kita beli di pasaran ada Pak. Di pasaran oksigen bisa di pasaran ada. Oh iya. Kemudian kami nyiapkan mortir apa nih? Ini apa ini Pak? Robot ini Pak. Ini robot mungkin siswa. Ini yang robot ini. Siap. Robot semacam nanti. Mungkin ganti ini, ganti itu. Terima kasih ya. Siap. Yang ini ya. Ini jika drone punya Raja Wali. Untuk berat take off-nya sendiri 14 kg, itu untuk payload kira-kira bisa untuk 3-5 kg kargo. Untuk bahannya dia sudah komposit. Dia untuk jarak itu bisa kira-kira 200 km, 50 km ke atas sudah bisa Pak, untuk saat ini sebelum tes. Tapi untuk flight time-nya dia bisa sampai jam. Mungkin lanjut ke produk kita mungkin lanjut ke Universitas Indonesia. Pembidan kami ini adalah drone hexacopter pada nama di balik. Dia bisa bawa beban sekitar 22 kg. Ini kalau buatan sendiri kapal tuh kebanyakan frame-nya, kalau buat propellernya tuh masih di luar sebenarnya. Iya. Oke,
Jadi sebenarnya fokusan dari itu dia pengendaliannya yang berbasis AI ya Pak. Jadi nanti lama-lama misalnya dia terbang, setelah itu bisa beradaptasi jadi lebih sempurna, atau misalnya ada tiba-tiba motornya yang rusak dia bisa beradaptasi juga jadi berbalik seperti itu. Apa yang dimanfaatkan itu apanya? Kalau buat pemanfaatannya banyak, jadi paling bisa buat bara atau dipasang kamera, misalnya kamera penginderaan, iya kamera juga bisa. Jadi kita bersama billing system kita ciptakan dulu. Iya. Kita bisa ngisi dengan kecepatan waktu untuk sorti berikutnya. Supaya api nggak sempat memanjang. Iya. Makasih ya. Siapa sih? Sukses ya. Siapa? Sukses. Kira-kira bagi mahasiswa apa manfaat melihat pameran ini? Bagi kami mahasiswa menambah wawasan yang pasti Bapak. Kemudian kami mengikut di kesempatan ini juga berkesempatan untuk melihat perkembangan inovasi dan juga perkembangan teknologi di bidang pertahanan khususnya seperti persenjataan, kemudian juga sistem sensor dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat yang mana dapat membantu kami juga dalam bidang riset di kampus. Mahasiswa jurusan apa? Siap, kami teknologi penginderaan di sini. Oke. Lesson learn apa yang bisa diambil dengan melihat pameran ini? Siap Bapak, mohon izin. Jadi lesson learn kami sebagai mahasiswa teknologi penginderaan dengan menghadiri pameran ini kami dapat melihat bagaimana perkembangan industri pertahanan, terutama alat dan sistem pertahanan yang ada di Indonesia dan terutama dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan saat ini. Dan juga kami juga melihat bagaimana perkembangan dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa khususnya dari universitas-universitas negeri lainnya seperti UI, IPB dan lain sebagainya. Harapannya apa ke depan? Siap Bapak, harapannya dengan melalui pertemuan di Pekan penelitian dan pengembangan ini mungkin dengan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lainnya kami juga bisa melakukan kolaborasi dalam penelitian dan juga pengembangan dalam bidang teknologi dan alat sistem lainnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sukses ya. Siap Bapak.